yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Jadi dari ayat ini kita itu memang tidak putus dari permintaan, tidak putus dari harapan. Kemana kita berharap? Kemana kita meminta? Hanya kepada Allah lah kita meminta, hanya kepada Allah lah kita berharap. Bukan kita meminta kepada selain Allah. Karena dalam hidup ini umur yang sangat singkat, sebagaimana umur Rasulullah itu antara 60 sampai 70. Begitu banyak cobaan, begitu banyak tantangan. Kalau kita tidak minta pertolongan kepada Allah, mungkin kita akan bisa keluar dari jalan yang lurus. Karena sebagaimana kita ketahui, musuh yang paling besar dan sudah ada sejak manusia itu belum lahir, belum ada di dunia, itu adalah iblis. Begitu sombongnya iblis, tidak mau mengakui Nabi Adam alaihissalam. Tidak mau. Karena merasa lebih bersih, lebih banyak ibadahnya, dan lebih mulia. Jadi sifat sombong itu salah satu sifat iblis. Tentu kita perlu berdoa, ya Allah jauhkanlah hamba daripada sifat tersebut. Kemudian iblis juga sudah berikrar. Pertama meminta kepada Allah ditangguhkan ajalnya, meminta ditangguhkan ajalnya, dan berikrar akan menghalangi umat manusia itu untuk menuju jalan. Jadi karena diusir oleh Allah, iblis minta tangguh dan berjanji akan menghalangi manusia menuju jalan. Kita makhluk yang lemah, tidak selevel dengan nabi-nabi sebelumnya, jauh sekali. Nabi Adam saja bisa digoda oleh iblis sehingga diturunkan oleh Allah ke dunia, apalagi kita, ya, apalagi kita. Jadi sudah jelas iblis itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Sebagaimana ya, disebutkan juga di dalam surah An-Nas bahwa iblis itu akan mendatangi, membisikkan kejahatan ke dalam dada kita. Jadi kalau kita tidak berdoa dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan besar kita itu akan ikut ke jalan yang iblis tersebut. Kalau sudah ikut ke jalan iblis tersebut, sudah dipastikan akan masuk ke dalam neraka. Karena seperti itu firman Allah, kalau ada hamba yang mengikuti iblis itu sudah pasti ada masuk ke dalam neraka. Jadi begitu lemahnya kita sebagai manusia, begitu dhaifnya kita sebagai manusia, kita perlu pertolongan Allah SWT. Setiap manusia pasti berdoa minta sesuatu. Yang diminta itu berbeda-beda. Yang diminta itu berbeda-beda. Tetapi salah satu yang perlu kita minta itu tentu kita minta jauhkan dari godaan syaitan itu. Mau diminta dari syaitan itu Allah dijauhkanlah kami daripada godaan syaitan itu. Kalau itu sudah bisa kita dapatkan, dilindungi Allah, dijauhkan Allah dari godaan syaitan itu terhindar kita dari si iblis, kita bisa berdoa hal-hal lain. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda, setiap orang punya permintaan yang berbeda-beda. Kalau mahasiswa itu doanya bagaimana kuliahnya bisa lancar, bisa cepat selesai kuliah, bisa dapat pekerjaan. Kalau kita yang sudah berkeluarga, mungkin doanya bagaimana keluarga kita itu menjadi keluarga yang taat kepada Allah, anak kita menjadi anak yang sukses dan berada di dalam Allah. Kalau jadi pimpinan, doa kita bagaimana menjadi pimpinan yang istiqomah, ya, pimpinan yang amanah, ya, bisa mengayomi
karyawan kita atau staf-staf kita. Ya. Jadi setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda, dan disitulah Allah itu begitu maha pengasih dan penyayang. Apapun yang diminta oleh hamba-Nya, tidak pernah Allah itu tidak menerima doa kita, walaupun nanti kapan dikabulkan memang kita tidak tahu. Tapi sebagai contoh, doa kita yang sudah dikabulkan adalah kita bisa hadir sampai saat ini pada bulan Ramadan, pada 17 Ramadan, mana telah turunnya Al-Quran. Kita berdoa dari bulan Rajab, kita berdoa dari bulan Sya'ban, kita berdoa bahkan di bulan Ramadan ini meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Yang jelas doa kita sudah dikabulkan di Allah. Berarti bulan Sya'ban pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, itu salah satu doa yang sudah kita lihat bahwa doa kita dikabulkan. Tapi doa-doa lain, apakah kita tahu itu dikabulkan atau tidak? Mungkin ada yang belum karena ditunda. Mungkin ada yang sudah dikabulkan, tapi kita mungkin belum merasakan. Jadi begitu pentingnya doa dalam hidup ini. Itu menandakan bahwa kita itu memang hamba yang lemah. Kemudian kita memang mengharapkan pertolongan Allah. Kalau bekerja diiringi dengan doa, itu lebih baik. Bekerja kita berusaha, kemudian kita berdoa, itu lebih baik. Tapi kalau hanya berdoa saja tanpa berusaha, itu kurang. Jadi umat Islam itu harus ikhlas, berusaha dan berdoa. Karena tidak cukup hanya sekedar berdoa yang berusaha. Berusaha tanpa doa juga tidak bagus, karena sombong kita. Kita seolah-olah meyakini bahwa kita cuma tanpa mau berdoa, tanpa mau minta kepada Allah. Jadi harus ikhlas. Seperti tadi disampaikan bahwa iblis itu sudah pasti akan menghalangi kita untuk menuju jalan yang lurus. Di dalam surat Al-Fatihah kita setiap kali sholat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah doa kita setiap kali kita sholat. Yang kita minta kita itu ditunjukkan jalan yang lurus. Karena seperti tadi disampaikan, musuh kita itu sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan, dan dia sudah iblis lebih panjang umurnya daripada umur manusia. Belum manusia turun ke bumi, iblis sudah duluan turun ke bumi. Manusia sudah habis nanti mati semuanya, iblis masih ada. Artinya apa? Lawan kita itu luar biasa. Kita hanya hidup 60 sampai 70 tahun. Iblis mungkin sudah ribuan, mungkin bahkan jutaan tahun umurnya. Itu yang kita hadapi. Dan iblis punya bala tentaranya yang siap untuk menghalangi kita dari jalan yang lurus. Jadi kalau seorang ulama, beda lagi cara godaannya. Kalau ustaz, beda lagi godaannya. Orang biasa, beda lagi godaannya. Tergantung levelnya. Tapi yang jelas iblis jauh lebih tua daripada manusia, jauh lebih beribadah dan beramalnya sebelum dia dilaknat oleh Allah jauh lebih lama dan lebih banyak. Jadi iblis tahu kelemahan manusia, oleh karena itu kita setiap saat, setiap sholat kita selalu meminta, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Begitu pentingnya doa bagi kita, karena doa itu adalah senjata bagi seorang mukmin. Ya. Jadi setiap hari, setiap saat kita selalu berdoa kepada Allah. Karena hati kita ini, dada kita ini itu selalu tadi dalam surat An-Nas dibisikkan tentang kejahatan. Tapi kalau kita bisa lurus, bisa istiqomah, selalu minta pertolongan Allah, insya Allah kita akan terhindar daripada godaan syaitan. Kalau sudah terhindar daripada godaan syaitan, mudah-mudahan kita betul-betul lurus istiqomah di jalannya. Itulah nanti sampai menuju surga Allah. Kemudian terkait dengan doa ini, ada 3 golongan atau 3 orang yang doanya itu
tidak ditolak oleh Allah SWT. Ya. Pertama, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi bulan Ramadan ini bulan penuh pengampunan, ya, untuk membersihkan diri. Jadi kalau kita berdoa di bulan Ramadan ini sesuai dengan yang tadi saya sebutkan, insya Allah doa itu akan dikabulkan. Cuma kita nggak tahu kapan doa itu dikabulkan. Yang kedua, pemimpin yang adil, penguasa yang adil. Ini agak subjektif untuk menilai pemimpin penguasa yang adil setiap orang. Si A menilai adil, tapi si B belum tentu. Ya, karena dari view yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Tapi pemimpin yang adil itu salah satu orang yang doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, doa orang yang teraniaya. Ya. Jadi doa orang yang teraniaya itu termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah. Jadi berhati-hati kita kalau ada orang yang teraniaya terus berdoa yang bersangkutan, ya, itu bisa dikabulkan oleh Allah. Tetapi dalam bulan suci Ramadan ini kita kalau melihat dari tiga yang dikabulkan oleh Allah SWT, kita berada di bulan Ramadan ini, orang yang berpuasa. Itu salah satu poin yang bisa kita ambil. Ya, berdoalah sebanyak mungkin di bulan puasa ini. Mudah-mudahan nanti doa itu dikabulkan oleh Allah SWT. Selanjutnya, apakah doa itu hanya diri kita sendiri? Atau orang lain bisa mendoakan kita? Atau kita bisa minta orang mendoakan kita? Tentu lebih utama kita yang berdoa. Ya, kita berdoa. Tetapi tidak hanya kita saja, juga bisa. Contoh pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada sepasang suami istri minta didoakan. Kepada siapa mintanya? Kepada Nabi Musa. Ya. Kemudian pada zaman sahabat Nabi, ada yang disampaikan oleh Nabi, jika kamu ketemu Uwais al-Qarni, ya, mintalah doa kepadanya. Jadi Rasulullah menyampaikan itu kepada sahabat Nabi. Pada zaman Umar, ya, Uwais al-Qarni muncul dan beliau bertemu dengan Uwais al-Qarni sesuai dengan apa yang dipesankan Rasulullah. Rasulullah minta disampaikan salam kepadanya, kemudian minta didoakan. Jadi sahabat Nabi minta doa kepada Uwais al-Qarni. Begitu juga kita. Nah, sekarang kita kan banyak alim ulama. Ya, kalau kita minta sesuatu, minta bantu didoakan, tidak ada salahnya. Karena sudah pernah diberikan contoh. Ya, minta doa, Rasulullah bahkan menyampaikan mintalah doa kepada Uwais al-Qarni. Ya, Nabi Musa juga pernah diminta doa oleh sepasang suami istri, minta kekayaan di dunia, dan itu didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Zaman sekarang kondisinya berbeda, tidak ada alim ulama, tempat kita ke guru, tempat kita minta doa. Ya. Di samping itu doa yang paling mujarab adalah doa kedua orang tua. Ya, selagi orang tua masih hidup, santuni mereka dengan baik, layani mereka dengan baik, berbaktilah dengan mereka dengan baik. Kemudian insya Allah tanpa kita minta, orang tua kita, ibu bapak kita akan mendoakan kita. Itu orang tua itu tidak akan pernah anaknya minta doa tetap didoakan. Contohnya kita sendiri gitu. Di dalam setiap sholat kita akan berdoa bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh. Ya. Kita sebagai orang tua. Begitu juga kalau kita punya orang tua yang sudah sepuh, yang taat beribadah. Ya. Tanpa kita minta, orang tua kita pasti berdoa. Berdoa mungkin tentang kesehatan kita, berdoa tentang murahnya rezeki kita, bagusnya karir kita. Itu semua salah satu yang mempermudah di dalam hidup kita ini, karena ada doa daripada kedua orang tua. Lantas bagaimana yang tidak punya orang tua, yang sudah menghadap Allah terlebih dahulu? Tentunya kita yang banyak berdoa, berusaha, kemudian mungkin ya, berdoa minta kepada orang-orang alim ulama. Ya. Yang tidak benar itu adalah minta kepada dukun, misalnya begitu ya, datang ke dukun kita minta karir supaya bagus. Nah, itu banyak juga berita-berita seperti itu. Katanya orang pintar gitu, kita minta paranormal. Ya. Padahal kita hanya satu, Allahus Somad. Allah lah tempat kita meminta. Bukan ke tempatnya, bukan ke orang lain, hanya kepada Allah kita meminta.
Mudah-mudahan